Jadi gini. Anggap saingan itu ini. Kita Patut yakin nih, kita bikin klip ini benar untuk mengajakkan Bali. Oh, mama. Nah ini matanya dikecerin deh, mengajakkan Bali. Nah kan pesan kepada masyarakat. Kan pesan kepada masyarakat. Masyarakat Pak mau Bali, Pak. Gua mau boya ya, masyarakatnya. Buktinya aja nih makanya lagi lokasi di Bali. Hah? Kenapa sih dong Oslan aku ngeklip di Lungan, misalnya di Amsterdam. Tuh saya pernah Karena dia lihat di Bali nilai jualnya tinggi. Jaya ben kebuat jaya karena bes buang kadang ben. Nah, kita sudah udah klip Bali di Singapura, Ken. Kan ndok kan. Di Singapura, Pak. Jangan salah ya, orang tega itu banyak. Dah, seperti kita bilang dulu, harga bersahabat bukan harga teman. Aja ketumplir. Cing, pohon. Menikmati pedihnya cinta pria sepria, menikmati dinginnya hati pria suka pria. Selamat pagi para pemirsa, selamat siang dan malam. Pagi ini kita kedatangan tamu istimewa dari Timor Leste, Bapak Gede Purnama Jaya. Sebelumnya kita panggil rumah dulu. Bapak ini adalah seorang yang tidak terkenal dan bukan public figure. Bukan siapa-siapa, Pak. Ya, bukan siapa-siapa. Tapi pekerjaannya berhubungan dengan orang-orang yang dikenal oleh figurnya dikenal oleh masyarakat. Seperti contohnya penyanyi dan juga pendendang lagu, terus pemusik juga, karena beliau bekerja sebagai seorang visualitator. Ya, jadi dia ini adalah seorang pembuat klip dan juga pembuat company profile dan juga seorang di bidangnya di pervideoan lah. Dan dia bukan artis ya. Dulu pernah dia mencoba menyanyi tapi selalu dibilang Dedi dukun makanya nggak jadi. Akhirnya pengen jadi dukun. Tapi beliaunya pintar loh gini. Niruin suara-suara artis. Makanya kalau misalnya di Widiana misalnya bisa dia. Mumpung ada kita kasih dia. Kasih gitar. Rasanya taka beli neningon. Sapi putih. Rasa tansida ragan beli pacangan sapang tugas beli sing ya cara Widiana. Jadi Widiarte. Oh, ini gini. Tadi Cipta Dewi. Oh ya, Cipta Dewi dong. Kayak tuh. Adi Ayu Cipta Dewi. Coba mendingin. Adi Ayu Cipta Dewi, Ane sangat sayang yang beli. Nah, berarti begini, di saat Widiana sibuk dia keluar kota, terus dan harus rekaman, makanya dia yang direkam. Sama ada Widiana. Sama seperti Ari Kencana juga. Ari Kencana juga dia. Boleh Ari Kencana kadang-kadang kan dia sibuk di tali kasih apa namanya? Ya, ada titipan. Ada titipan misalnya melakukan berbagi dan dia harus rekaman. Ya, rekaman di DRD itu ini. Ya, dia yang bukan Ari Kencana. Ari Kencana kan sibuk. Sibuk dia. Perwakilannya gitu. Hati-hati. Coba lagunya Ari Kencana, Pak. Hati-hati. Coba lagunya Ari Kencana coba. 1000 bidadari. Sombrerong. Ada Rakyat Sidan. Kalau Ari Kencana itu, benar punya Diul. Ya yang apa sekarang, nyoh dari? yang sekarang banyak penontonnya itu. Oh, beli kuli. Beli kuli ya coba. Dua nak luna kang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Saya suka lagu ini karena benar-benar mendukung saya. Ya. No. Sebagai kepala keluarga aja. Curhat. Ya kita simak saja bagaimana pengalamannya Bapak Komang. Silakan minumnya dulu, Pak. Silakan minumnya dulu. Kebetulan tidak ada endoskopi. Kita air
putih aja. Yuk yang mau endoskopi, Pak kopi atau minuman lainnya Lain dari bintang tamu silakan. Bisa. Bisa kita. Raga aja Pak gelas. Udah disebutnya tuh. Ini untuk biar sehat bapaknya. Kita kan tahu bapaknya lagi Ya, terapi. selalu kopi dari pagi di rumah kopi, di sini Makanya kopi, kita- semua kopi. Ya, air putih lah. Ya sekali-sekali yang putih lah. Jadi Bapak Komang Purnama Jaya ini adalah seorang pembuat klip. Gede Pak. Pak Gede. Ya kalau Anda manggil Pak Gede saya Pak Komang. Gitu. Nama lainnya ada Dan ya, nama rumah produksinya Cara- adalah Visual Room apa namanya? PR Project. VR Visual room dulu kan kenapa namanya visual room karena saya kerjanya di dalam kamar jadi visual room membuat sesuatu memvisualisasikan sesuatu di dalam kamar tapi mengklung sekarang kita bikin konten segala macam tak ganti VR project aja dah visual room project. Visual Room Project atau dikenal dengan VR Project. Ya ini alamatnya lah. Oke. Awalnya Pak, Bapak sebenarnya sekolahnya di mana sih Pak? Kok bisa buat gini? serius ini kebo-kebohan betul serius aja nih. Saya gebong tak konjena Ya. mau buyut itu sebenarnya aku nanti itu. Jadi sebenarnya sekolahnya di Jogja sih Pak. Nggak pernah sekolah dia Pak. Nggak pernah saya sekolah. Nggak pernah sekolah. SD, SMP. Setahu saya ya. Dulu saya SD di SD 3 Pemecutan itu di Gelogor terus kenapa kan oh itu SMP 4 negeri lah SMA. Kejar paket Pak. SMA kalau nggak salah dia SMA pariwisata ya. Jurusannya visualisasi elektronik. enggak lah housekeeping dulu Housekeeping. ya Wih, making bed Oh iya. Itu salah satu bagiannya ya. Jadi Banyak. sekolah pariwisata itu ada housekeeping, ada FB, kemudian manajemen ya. Tapi gini-gini loh sekolah pariwisata tuh. ya benar Ya, jadi ini kenapa sekolah saya- pariwisata itu sama seperti sekolah STM dulu. Ya. Jadi orang itu tamat SMP, SMA sudah punya skill dia tamatnya. ya Jadi benar ya minimal sekarang kan banyak apa namanya restoran-restoran kecil kayak warung Mina itu mungkin bisa ada kesempatan bekerja di tempat itu langsung setelah tamat SMA. Apalagi zaman Bagi yang sekarang. mau nyari kerja silakan di kolom komentar ya. Nomor WA-nya isi ya. Oh ya ada WA-nya isi ya. Kalau Kolom mencari komentar. ya yang punya lowongan kerja Terutama terutama. Bapak ini juga banyak channelnya, yang ini juga. Banyak channel Yang mau saya. pesiar bisa hubungi Bapak ini. Ya, saya ada 900 channel itu di TV IndiHome saya. Jadi kalau mau bagi-bagi kasih channelnya satu. yang mau jual lagu juga bisa hubungi Yang mau jual lagu, Oh iya juga kalau apa namanya? Kalau punya channel kasih tahu saya. saya Dan subscribe saya Pak. nganggur. Saya subscribe Pak. Saya nganggur juga ya. Jadi kita bagi-bagi channel lah. Yang mau bikin konten undang-undang kami ya. Ya undang-undang kami. Terus untuk yang mau endorse silahkan hubungi kami, kita akan bantu di sini. Ya. 2M lah. Terus Pak De bagaimana tadi tamat SMA itu? Nah, sekarang gini. Bapak Gede Purnama ini adalah pencetus. Ini kan kita sekarang berada di Padepokan Kampat Lestari ya. Nah, Bapak ini adalah pencetus nama Kampat itu. Coba jelaskan Pak, apa arti Kampat itu Pak? Kampat Kalau Lestari itu dari saya, Ya. Padepokannya saya namai Padepokan Kampat Lestari. Nah, nama Kampat itu dari Bapak ini, dari Pak Gede. kalau di kampung saya kampat itu artinya kikihan itu sisan-sisan itu jadi kan biasa kita kalau ngelawar atau apa itu Saya biasanya ngikihnya. si ngikihnya Saya ngikih. kan Saya ngikih. kayaknya. Kan orang. Itu udah sisa-sisa itu kan biasa dibuang tuh. Nah, itu yang namanya kampat Nah, tuh sisa. filosofi dari Kampat itu Kampatnya apa? Sebenarnya kampat itu sesuatu yang berguna tapi dibuang sama orang itu. Berarti kita ini itu sebenarnya yang kumpul di sini orang-orang buangan ya. Orang-orang Orang yang buang, dianggap. orang-orang buang orang-orang yang nggak dianggap padahal sebenarnya berfungsi, berguna gitu. Kalau orang tahu Ya, makanya kita berusaha mengasih tahu orang supaya kami tidak dibuang. improve aja ngarang banget udah ada jawaban. Memang begitu. Ya, terus selama ini Pak mengawali karir Anda di dunia multimedia ya Pak ya. Berawalnya di mana tuh Pak? Multimedia lah tuh. Sekolahnya multimedia lah. Ya, Luar dunia aku masih dikit ini. New Di media. Google. Nah, itu nama sekolahnya. Mana Pak di multimedia? Jadi memang Bapak seorang belajar fotografer, tertarik dengan fotografi, tertarik dengan komputer, tertarik dengan grafis atau visualisasi apa kadaran itu yang penting. Ya. serius nih pertanyaan lu. Oh, memang Kalau begitu, Pak. kebobohan. Iya, nanti kebubuhannya yang nyerempet-nyerempet. Tenang aja Pak, nanti tak serempet Bapak. Jangan nangis aja. Apa ya? Ya saya gini aja sih dari awal memang ya sempat
sekolah juga di salah satu kalau dibilang kampus, mungkin kampus multimedia. Ya. Terus nggak sampai selesai sebenarnya Karena pemegaya ternyata di industri setelah nawang pipis pemegaya menghasilkan uang semuanya masuk Ben. Tapi setahun itu saya benar-benar berarti sekolah saya dapat ilmunya di sana. Ya, dapat berarti ilmu. tamat enggak tamat Asal kumpul. tamat enggak tamat di sekolah yang berbasic keterampilan itu pasti bermanfaat. Karena gini sebenarnya kalau banyak kita, manfaatnya. Kalau di sekolah itu kan kalau di tempat belajar itu mungkin kita dapat ilmunya sekitar 20 sampai 30%. Kalau Ya, kerjaan sisanya- seperti saya ini saya di sisanya lapangan langsung. sih. Di lapangan kan misalkan dapat nih banyak 30% ilmu ya. di kampus nih. 70%-nya kita kan dapatnya di luar kampus sebenarnya. Anggaplah dulu saya sering diajak syuting sama dosen saya kayak gitu. Jadi saya belajar Praktik di ya? sana, praktik Ya, langsung. karena kan sebenarnya. skill soalnya harus praktek yang banyak. Bener, rajin nonton, nyari referensi. Jadi intinya kalau sekolah itu yang berbasic skill di sekolah itu mempelajari basic aturan-aturan, kemudian Dasarnya kita belajar. ya cara-cara dasar Ya, dan tahu. pengembangan dirinya ya. Nanti setelah di lapangan baru mengamalkan ilmunya gitu. Ini juga banyak di lapangan ini. Ya. Dua, 3 hari penting lalu dasar itu saya ke penting. lapangan sama dia. Ukur apa, Pak? Ukur paping. Ukur paping. Nah, Iya, dasar tahu, itu ya. penting loh. Dasar itu penting. Penting. Kita harus tahu dasar Harus loh. tahu dasar dulu. Kalau kita sudah punya dasarnya, sudah pondasinya sudah kuat, Untuk membangunnya untuk bangunnya Gampang. pasti kokoh jadinya. Ya tahu lah. Sudah bangun berdiri, bagus, biar rapi, kasih paping Pak ya. Ya. Ini Pak, interblok paping. Boom. Tas. Oke. Dede. Udah deh. Dulu. Saya sudah pasang interblok paping. Yang penting ini nih tulisan terbloknya begini ya. Jangan yang lain nanti. Oh, ada nih lihat. Ini kalau ada dagang rutan pakai interblok berarti bukan. Ada nih lihat. Tahu nanti dagang urutan pakai dagang sumping pakai interblok kan. Bro pancing. Gitu. Tapi Ya. ini nyanan misi backsound musik-musik doh, Pak. Kayak sepi, kayak kita serius sekali dari tadi ngobrolnya ini. Ini memang kita serius hari ini. Gebuk-gebukan itu kadang-kadang bisa serius juga, Pak. Bisa serius. Iya, bisa serius. Kalau dewasanya Pak, kalau saya pakai udang kayak gini pasti serius. Serius kadang-kadang. Ya. Ya, karena sekali-sekali kita harus Saya bisa benerin membagi dulu ya. bagi pengalaman sebagai Ya. edukasi ya, Pak ya. Benerin dulu saya duduknya. Ya, karena bersifat juga mengedukasi. Gebuh itu adalah aset, Pak. Ya. Jangan salah, gebuh itu adalah aset. Jadi marketing itu kalau nggak gebuh nggak laku barangnya. Harus gebuh makanya. Barang saya paling bagus, Pak. Lagi pendidih sih nganggur barangnya. Jelok, jangan sih masang. Dia dagang paping, Malah saya batu paping. sikat pasang. Oh, Ya, kenapa Anda pasang batu sikat sementara Anda jual paving 3D? karena sebelum dia jual paping dia udah punya rumah ini. Makanya pas mau disikat akhirnya dia punya paping, masa dibongkar kan kasihan. Dibilang kalah deh. menurut aku itu kebongkar nih batu sikat. Ya mau masangin paping deh nih, dia bongkar langsung masangin nanti Oh, mah dia, ya. dia produksi pavingnya. Bukan pada. Pokoknya 1 meter tuh Intinya 70.000 begini. yang 3D itu di Makanya batu sikat saya kan tidak pernah saya bersihkan. Nanti kalau ada orang kesini, Pak dagang paping kok pakai batu sikat? Pak lihat sendiri. Pak pakai batu sikat kayak gini Pak. Oh, asal. Beling, romon, jelek tadi bicara sama saya Pak. Papingnya Bayu. Aking ada batu sikat, kejek mana ini. Kalau yang batu sikat. menjatuhkan Nah, produk saya lain untuk bukan. meninggikan Itu Saya bukan menjatuhkan produk lain. Saya bilang rumah saya jelek, romon, beling gitu loh. langsung klarifikasi. Jadi gini ya, itu selera orang tuh bagaimana. Ini memang jelas nih batu sikat ini dipasang sebelum dia berusaha paping. Jadi setelah dia punya paping, kalau dia sendiri pernah bilang Kalau sekarang saya bongkar, kasihan. tebal kali batu sikat aku ini tebal nih. dan mahal Ben kan? Kelas 1. Kan lumayan. Ini aja belum lunas Pak, masa saya bongkar? Saya kenapa pasang paving 3D di rumah saya itu ya karena batu sikatnya gini apa namanya over budgeting. Oh. Jadi karena budget saya kere hore, caranya Makanya kalau paping itu bisa yang murah ada, yang mahal ada. Tapi jangan takut, yang jual batu sikat silahkan. Pasang Oh, iklan boleh. Pasang di, di komentar. komentar Nanti ya. saya dukung. Ya kedua kita sama-sama Kita kolaborasi. jualan. Ya, Nanti ada order kolaborasi. Paping hubungi kami. batu sikat ada batu setengah. sikat kita lempar ke sana. Nah, Oke, kita sama-sama jalan. Di Ya, Covid kalau ini tidak usah gengsi-gengsi, tidak usah malu-malu. dikombinasiin Jangan bagus juga batu sikat bersaing, sama paping. jangan bersaing terlalu kotor ya. Pokoknya saling bantu lah. Kalau saling wih, support lah. dagang paping itu iya ngomongan proyek itu, padahal dagang papingnya bingung waktu nih. Hijau tukang batu sikat nah. benar Pak. Customer-nya ngalih batu ngalih sikat. batu sikat. Oh. Pasti saya carikan. Oh, Gitu. sepi pangaluh ya. Nah paping yang memasang Pak kebetulan tiang dini. Nah paping begitu akhirnya. Ada
tadi Mas Papi kan ini narasumbernya. Tadi Tapi Papi kan bahas ketemu nih. Tapi kan ketemu nih. Tadi Papingnya bahas. Gini, Pak, budget bikin klip itu berapa K Pak kalau untuk itu Per meternya, per meter. itu bikin klip ada menengah, ada budget gini, tergantung. Kalau video klip kan relatif ya. Alif, tergantung Nadia. konsep kan. Sama lah ada. Nah sekarang gini Pak, Dia utama. ya kalau misalnya yang paling mahal lah, Nanti mahal di menit ini lah. iya pasti naik harga. Super mahal. Iya, Oh, ini yang paling mahal berapa Pak? Kalau klip Bali ya, video klip Bali saya enggak Enggak tergantung klip Bali, klip Indonesia. karena gini, kalau Beda, misalkan beda. Beda Bali. Bedanya? Ya, beda Di Bali dia berbahasa Bali dia, Pak. Sebenarnya semua alatnya berubah. Berbahasa Bali dia. Kalau saya sih sebenarnya fleksibel aja. Tapi saya ada standarnya sendiri lah, sekian gitu. Oh, Nah, gitu. enak lah ngomongin harga di sini lah. Wih, biar enak Pak bilang aja. Oh, noh. Jadi mulai klipnya itu mulai 1 juta Pak ya. Tapi dia belinya pakai HP. Pakai HP. sewa alat mungkin. Ya, seperti itu. Jadi Bapak ini membantu teman-teman yang bernyanyi kemudian untuk mempromosikannya lewat klip kan gitu Pak ya. Misalkan gitu. Sebenarnya kan kayak lagu, saya ingat sama gini ya, bahwa teman saya di Arto bilang, lagu itu sudah bawa musiknya sendiri. Iya, sudah jadi. Demikian juga video klip. Jadi lagu itu sudah punya lagu, cerita dan musik sudah include nih. Iya. Saya tinggal memvisualisasikan apa yang ada dalam lagu itu. Tapi kan kalau video klip itu sebenarnya ada yang naratif, terus ada yang perform, terus ada yang dokumenter juga, terus ada juga yang eksperimental. Ini ada 4 sebenarnya jenis-jenis konsep membuat video klip. Sekarang kita tinggal pilih yang mana. Itu waktu belajar pariwisata dapat ilmunya Pak ya. Kita sambil making bed sambil Belajar ya. jadi seperti itu. Tapi kebanyakan yang video klip Bali ya, Bali lah ya, karena memang kebanyakan saya bikinnya video klip lagu Bali. Yang bercerita Pak ya. Kebanyakan orang Bali itu anggap penonton kita itu lebih suka yang storytelling, jadi ada cerita. Mereka akan lebih larut di situ. Itu kalau yang eksperimental, tapi nanti saya akan coba bikin yang eksperimental. Eksperimental itu seperti apa Pak? Ya misalnya inilah imajinatif lah gitu loh, lebih ke visual. Mungkin kayak 3D, animasi, mungkin salah seperti itu, CGI, ya, mungkin ya seperti itulah dia istilahnya memvisualisasikan sesuatu itu dengan dengan konotasi yang berbeda gitu. Nggak harus ini cuma cerita. ini Pak, ini pembuatan klipnya ini udah langsung pakaian, langsung sewa tempat kan. Kadang-kadang kan kita masuk ke lokasi pariwisata, kadang-kadang ada budgetnya seperti sumbangan apa gitu. Itu include Tergantung perjanjian Pak ya. Tergantung. Sebenarnya Tergantung alangkah baiknya seperti itu. Cuman saya di sini kan kita nggak bisa seperti itu ya kalau di Bali. Yang saya alami di sini tuh kebanyakan saya cuman bikin konsepnya, terus eksekusi, edit. Dan untuk wardrobe memang sih saya menentukan biasanya wardrobe lah maksudnya. Apa wardrobe? Pakaian. Oh, pakaian. Pakaian biasanya. Wardrobe tuh pakaiannya buat yang nggak tahu. Jadi biasanya kalau yang di sini mereka punya referensi sendiri. Saya cuma mengarahkan saya pengen dong di klip ini saya konsep gini, pakaiannya warna-warnanya seperti ini. Terus misalnya lokasi yang seperti ini. Kalau misalkan nih dari klien minta sekalian lah semua, mungkin saya bisa semua, includekan semua, itu akan lebih bagus kan satu pintu. Ya. Cuman kan kita nggak bisa gitu di sini. Maksudnya orang juga dia punya teman yang jadi di Bali itu kita kebanyakan sponsor mungkin ya. Sponsor ada temannya. Tapi kan kita bisa kadang kan yang penyanyi atau orang tua penyanyi juga mungkin kenal sama lokasi yang mau dipakai. Jadi jadi tukar. Jadi kadang-kadang kenal sama tempat lokasi, jadi lokasinya kita langsung pikirkan. Mungkin dia di sana dapat potongan harga gitu. Artinya konsep kita yang A gitu, tapi dia akan dapat potongan harga di B, kita menyesuaikan. Pakaian juga kadang-kadang kan mungkin ibunya. Yang penting tidak jauh aja dari. Wih, ini dapat sponsor dari. Apa nih sponsornya? Jagung, ngangwang ya. Semua. Jadi mulai baik aja jagung. Aturan deh dia tuh pakai. Isiin gini lah daunnya. Nah, terus ngomong-ngomong ini kebetulan berbaju gini, coba ini apa yang ini sebentar ke sana lari. Belum. Makanya aku skrip. Nah, saya kan gini, sponsor jagung, saya ingat bajunya ini kayaknya sponsor ini makanya. Ya, jadi dari beberapa klip yang dikerjakan itu yang paling berkesan klipnya siapa? Video klip yang paling berkesan. Jangan bilang semua berkesan, enggak mungkin, pasti ada salah satu paling berkesan. Tapi hampir semua sih yang bagus sih.
yang bagus. Maksudnya kesannya kerjasamanya yang bagus, terus kemudian pakaiannya juga bapak seneng. Kebetulan kadang kan selera kan orang video klip juga bikin, pas nih aktingnya yang penyanyi ternyata bisa akting. Kemudian juga Coca-Cola suara ini. Coca-Cola suara. Cuman Coca-Cola suara. Ya kadang paling ini ya karena kita sering juga mengerjakan beberapa klip ya Pak ya. Ya. Kita Udah sering kita. Udah berapa? 22 episode. Nah, ini baru saya suka nih. Nanti yang klipnya TV itu yang kita mengerjakan 22 episode klip ini tapi baru satu seri jadi seri satunya itu bersambung tapi kontrak udah kita gini toh. Kontraknya udah kita kontrakkan, caranya mau over kontrak Pak ya kalau udah bisa bayar Pak ya. Ya seperti itu. Jadi waktu kita bikin klip kita membayangkan bagaimana konsepnya, kemudian anaknya supaya ngadap ke kiri ke kanan, terus pakaiannya juga nyambung, terus peralatan apa sih bahasa Gayanya? Equipment. Equipmentnya juga ada di sana nyambung. Terus peralatan ya sama kenapa sih? Gaya kan itu alami ya apa gaya? Pemalu dagang kayak gitu. Orang angin peralatan gitu. Anggap gini nah. Kita syuting pakai stabilizer. Ya. Apa orang? Kita syuting pakai sangga cucu. Mesti tahu ada nih, aku izin bisa nggak cucu itu lah. Si stabilizer ada nih. Oh nah. Tuh, jadi kadang-kadang pas lagi nyuting, artisnya apa dana penyanyi ini sing bisa acting, kurang actingnya, jadi lama jadi pengambilan scene itu. Tapi kan kalau ngomongin soal pakaiannya acting nih kita ngomongin acting lah. Tadi kan Najib bahas itu nggak bisa acting. Sebenarnya sejak lahir kita sudah bisa acting. Marah los gitu. Mana acting? Kan pada plus kan? Plus. Kayak dong. Artinya jadi gue mana? Kenapa jaya udah gitu? Jangan dulu ini ulang ping 4 ulang. Terus jadi baru lahir kita nangis itu sebenarnya kita acting. Ya supaya orang tua kita iba kerja apa ya. Bukan karena dia belum bisa ngomong. Coba sih bisa, tapi kan dia acting. Coba baru lahir, Pak, dia bisa beli PS. Woi, kan dia bisa ngomong terus semua bisa acting. Artinya semua orang bisa acting intinya siapapun gitu. bisa acting. Siapapun karena hidup ini kan panggung sandiwara. Baik. Karena gua cincin pasar malam di sandiwara mesti panggung. Terus kayak Ani paling berkesan Chan kripe. Yang paling simpel sih kemarin sih saya syuting yang paling terdekat itu ya paling kemarin. Saya udah lupa dari dulu udah lama sih. Yang paling kemarin sih yang paling berkesan, paling simpel, paling sebentar syuting itu video klipnya Mawar itu. Yang saya ajak survei itu. Kok paling sebentar? Kejap tuh nggak sampai 2 jam itu, 1 jam lebih lah syuting. Cuma di satu tempat. Ini syuting klip apa acara gebuk-gebukan Pak? Nggak sampai 1 jam lah. Saya kalau nggak salah, seingat saya itu. Kenapa bisa cepat gitu Pak? Cuman konsepnya simpel. Saya cuman gini itu kan nggak ada yang bercerita kayak itu. Berarti mungkin sesuai cerita dan pemainnya masuk, lagunya juga pas, jadi nggak perlu diulang-ulang. Nggak perlu banyak. Berapa jam? Berapa menit Pak? Apa lagunya? Nggak, Pak bikin syuting itu? Ada 1 jam, lebih 1 jam. 1 jam dibayar 12 juta, bayangkan. Sama kita paling nggak sampai 12 juta kalau 1 jam. Taruh, kalau ngomong-ngomong video klip itu sebenarnya yang mahal itu konsep sih sebenarnya, bukan apa segala konsepnya kan. Konsep tuh kalau kayak cuk kena air itu. Konsep. Oh, Nah, konsep tuh yang itu alat kontrasepsi. Iya nyawami banget beli. Saya banyak bikin video-video klip kayak gitu, cuman syuting 1 jam, 2 jam kayak gitu. Sempat tuh kemarin tuh saya syuting Ari Kencana itu yang judulnya Singidang Nanggahang itu yang di toilet itu saya syuting di toilet aja loh. Masa? Tapi saya bikin gini kan jadi biasanya saya suka bikin twice ending loh, endingnya nggak terduga kan. Jadi dia nyanyi cuman saya ambil close up segini, dia kayak tertekan, situasi tertekan. Terus Ari Kencana yang di kamar mandi itu bapak yang bikin? Ya kan ada tuh Singidang Nanggahang judulnya. Nanggahang. Cari di YouTube sendiri ya. itu kan terakhir baru dia kelihatan ternyata Cari di sini. Ini linknya tonton. Itu cari sendiri. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya konsep tuh nggak harus kita berpikir yang simpel di toilet gimana ya lo tempat syuting deh. Berarti tidak tergantung dari tempat. Nah, itu kan dari materi nih waktu itu kan dikasih judul. Bahkan tidak pakai celana dalam waktu itu dia kan? boxer. Sudah.
pakai boxer kan enggak pakai masa meju orang ada. Nah, saya kekenan meju kan ceritanya meju. Nah, gitu lah. Acting kan, acting. Ya gitu. Jadi saya waktu itu dari judul kan sudah di Tangerang. Apa? Jadi cerita ini kan masa Covid nih. Oh, sesuatu yang nggak bisa ditanggalin. Nak sakit basah. Itu langsung konsepnya. Kan kita bikin di toilet. Untungnya kebetulan Ari Kencana itu orang yang kooperatif ya. Jadi saya ketika saya punya ide, dia pasti mau gitu loh. Dari dulu. Karena dia udah percaya sama. Jadi dari dulu misalnya saya bikin apa, pasti saya bikin. Udah berapa lama kenal sama Ari Kencana, Pak? Dari kecil Pak? Kayaknya sebelum Masehi. Dari kecil? Dari kapan? Nah, 2000 udah lah. Sama. Lama lah Pak. Ya lumayan lama lah dari saya itu bikin video klip jadian putus nyambung terus. Nah, video klip terakhir album yang dia di Januari itu 6 video klip saya yang bikin itu. Yang Kali 12 juta. Nah, dulu ada Ancur Rajuna? Onden saya Mas. Itu saya paling suka Itu sebelumnya Ancur Rajuna. Itu yang buat saya jatuh cinta juga selain lagunya Widi Widiana, lagunya Bimbo yang gimana lagunya? Coba. Aduh. Tang jajet tang jajet tang jajet. Ada halo gitu nggak lagu? Jajet tang. Diterima masyarakat dong. Ada temen dia lagu nanti. bisa Ancur Rajuna. Ada halo di lagu nih Ari Kencana. Jak dulu Januari. Kan Ari Kencana milu. Iya, Ari Kencana. Oh. Rio Januari. Rio Januari saya pernah juga bikin video klipnya. Nah, dulu pernah saya bikin ini video klipnya. Itu Pak Don Asmara itu yang menciptakan ya. Nasional. Tapi bagus lagu ini. Serius. Bagus itu. Hari sangnya lagu itu sih. Kalau udah dari nada-nadanya Oke. Tapi yang nyanyi itu mirip suaranya Ari Kencana ya? Kayak Ari Kencana suaranya tuh. Bingung pola channel. Dari Kencana. Itu terus lagu apa lagi, Pak? Selain kalau tadi ngomongin Trio Januari, saya sempat bikin dulu video klip Trio Januari juga. mau ngomong Trio Januari lagi? Tuh, nih bicara Juna tuh Rio Januari tuh. Masa? Tapi judulnya sih dari Bang Godoh judulnya. Lagunya. Sing dari Bang Godoh. Tuh modelnya Sandra tuh. Ini urutan apa sih? Seperti mau lah. Ada itu modelnya. Sing terus ini tuh semakin nakal semakin kaya tuh. Semakin nakal Tapi tuh Semakin bener. Harus ben. Woi, padain lah. memori nih. Colok. Cas sama lu sebelum bersama indah mentari ku lalui hari ini dengan hati berseri. Terus ingat apa? Oh, damai hatiku, damai hatiku. Sorry ya tadi ganti baterai ya. Bersinar lagi. Yang kedua. Oh, damai hati. Itu nama lagunya. Album lagu itu wayang lagunya wayang. Belum. Oh, damai hati ini ku tuangkan dalam Tuan ya. damai hati ini ku tuangkan dalam sebuah lagu. Ambil. Gua nambah merekam nih. Gue udah merekam ya, oke. Tadi apa pertanyaannya tadi? Kan gara-gara Dari Trio Januari. Oh ya itu, tadi saya sempat sih buat video klipnya Trio Januari itu satu video klip sih dulu pernah. Terus apa? Itu yang pertama saya bikin albumnya Ari Kencana itu yang album 1000 Bidadari. Itu di situ ada 10 lagu ya kalau nggak salah, itu ada 10 lagu, 6 video klipnya saya yang bikin. Terus sisanya ada Yase sama Andi Duarse. Yase Sega. Yase Sega sama Andi Duarse. Yase Sega siap-siap ya. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol Setelah juga itu, sama Bapak. setelah album itu, saya sempat vakum. Lama nggak bikin video klip. Oh gitu Pak. Anda tidak suka uang Pak? Nggak, gimana ya pertimbangan waktu itu saya lupa. Pokoknya terakhir itu saya sempat bikin video klip lagu anak-anak sih. Itu judulnya Bapo. Bapo itu Arinka penyanyinya. Berarti menceritakan ibunya. Ya dia menceritakan dia ditinggalkan ibu. Ketika masih kecil itu lagunya sedih.
Tuh terus Boyo vegetarian. Setelah itu saya sekitar 2 tahun kayak vakum itu bikin video klip. Sampai akhirnya, nah kemarin ini baru tahun lalu mulai lagi saya bikin video klip lagi karena ada kerinduan. Saya suka lagu Bali. Saya mau nggak? Bulu kedo. Terus, nah itu ada, akhirnya dari Dewata Kreatif ini. Oh, Santi. Ya mau iklan Dewata Kreatif. Belum bayar dia, Pak. Jelak, Menang aku telepon deh. Dia mau promosi Dewata Kreatif ternyata dia. jelak uang ketulik. 2, 3. 1000 bidadari yang itu bagus itu video klipnya bagus. Kuda ini bidadari. Kuda nomor hari lagi. Bagus itu video klipnya. Bidadari itu. 43. Sing tan balik. Udah muda. Oh, jangan udah. Sing tan balik kayaknya. Tan balik nih video klip bidadari. Janda muda itu seorang bidadari, Pak. Jangan salah. Betul. Maaf ya, yang bercanda intermezzo. Keceplosan. Terus saya punya teman, Pak. Oh. Gue punya Dia dulu di Pangkuale. Sekarang masih di Pangkuale. Dia seorang main keyboard namanya Pak Dewa Sujana. Itu udah ini Iya. punya ini. Aku ngomong. Ndes, settingan deh. Jadi boleh didu cuma ke. Premisnya. Saya punya teman Bang Kolebel. Pak Dewa Sujana ya. Ya mari main mengarah ke Dewata Kreatif. Harusnya setting dunia menang. Sing, ini pas kene deh. Bos ngat. Pas ngati. Ini bayar ini. Ini bayar. Jangan masa telepon emang. Ya kudu bayar aja Pak Dewa Sujano. Oh, sengerti deh. Nak dino rek promang awet telepon. Sing. Ya pura-pura ada mau baju kene ya, pasti pernah lagi bahas nih sebenarnya. Oh. Jangan yang untuk karena gampang. Jangan ditutup, ini memang harus kelihatan. Berarti harus nyogok tukang ide dulu. Kita tutupan nih. Nanti tak gini, tak ubah poninya. Kayak kenapa kalau setan ini. Ini dulu kan ngomong. Apa. Oke, Dewa Sujana. Pak Dewa Sujana, dia adalah seorang musisi lama, sudah bangkotan ya, senior. Gaek. Dan hari ini, berapa hari yang lalu launching apa? Album kompilasi Dewata Kreatif. Jadi bisa dilihat di YouTube channelnya Dewata Kreatif ya. Jadi lagu-lagunya lagu-lagu anak-anak banyak Pak ya. Ya, anak-anak dan remaja. kebanyakan anak-anak dan remaja. Jadi melalui channel YouTube itu, melalui Dewata Kreatif dan juga sama seperti proyek yang lain, kita dukung anak-anak Bali dalam betul. dalam berapa namanya? Bertabung orang setan. Oh. Coba. Sing minum masalah, minum Ya. orang. Jadi Dewata Kreatif ini siapa aja penyanyinya Pak? Yang muncul di satu album berapa penyanyi? Satu album itu ada 10 penyanyi. 10 Itu anak-anak yang penyanyi. berprestasi semua loh, Ya, bagus-bagus. Di antaranya siapa? Yang pertama itu ada Queen itu Sevira dan Devira, itu lagunya Sang Hyang Dewi Saraswati. Penciptanya? Yang kedua? Penciptanya Dewa Mayura, arrangernya Dewa Sujana. Dewa Sujana. Yang kedua? Mas Tungkar. Penyanyinya? Penyanyinya namanya Geita. Arrangernya? Arrangernya masih Dewa Sujana. Penciptanya masih Dewa Mayura. Oke, ketiga. Yang ketiga itu judulnya Mekejang buat Irage. Maksudnya ente, kengken maksudnya ente. Tadi Mekejang buat Irage kengken. Lagu ini Mekejang kapan? Oh, judul lagunya. Judul lagunya Mekejang buat Irage. Itu penyanyinya namanya Rani. Penciptanya pasti Dewa Mayura. Kang, lu bener Kang pasti kenapa? Udah. Ya jangan sloki. Terus Mekejang buat Irage itu penyanyinya Rani Nanda Iswari. Itu pencipta lagunya tetap masih. Arrangernya? Penciptanya itu Dealot. Legend juga. Penciptanya? ya udah lo sari dong di nge. Itu Lolot. Oleh Dealot itu Dealot itu namanya gini. cing di honor patuh cing amane kan. Apa sih ngapu? Dealot itu ini beli mangan terus. Ya. Janji ketemu di jalan. Jalan Sudirman matahari Lanjani lo dagang cana. Udah bunyi gede Ya, banget. oh, burate. Ben gak enak kopi burate. Ben deket kopi. Mana gini-gini kan mau ngerana burate. Dalam nama Mama Uti. Terus apa bentar kona bentar baru ketiga nih. Yang keempat itu ada Sesatya Matan Ai. Sesatya mata Belum.
Bulan bukan. Yang keempat itu ada Bulan Manohara, itu lagunya judulnya Bulan Cekek. Bulan bintang nerangin bumi. Itu Gede Kurniawan. Bulan bintang menarik bumi. Aku masih tresna memelan bapa. Neseta ternyayangin dia. Ini segera dirilis. Uli jenih kan terjadi. Teken memelang bapa. Dumo gilang tayu bahagia ganti riwakasa. Itu belum keluar loh lagunya itu ya. Itu lagu baru. Nah, itu bocoran lagu baru. Ini sudah rekaman ya. Nanti akan ini apa? Tapi sudah di DP ya. Sudah rekaman. Jadi ya itu tadi yang keempat. Yang keempat itu Bulan Cekek, Bulan Manohara, penciptanya masih Dewa Mayuro. Jadi dari satu album ini Dewa Mayuro menciptakan 9 lagu, Dialog 1 lagu. kasihan deh Allah. Udah dikasih sama-sama 5 itu Pak. Enggak misalkan kita yang Kan itu pilih aja mana siapa yang cocok dipilih. materinya. Mungkin lagunya yang lain bakalan dipilih lagi. Soalnya Dewa Kreatif kan masih ada ada seri lagi, duanya. ada volume kedua nanti. Terus yang keempat tadi ya, yang kelima itu ada Sesatria Mata Nai. Itu yang nyanyi Cesta Anindya. Nah, itu G Anin. Nah, itu dia yang ciptain sama Dewa Mayuro juga. Terus arrangernya juga masih Dewa Sejana. Kemudian ada Ibu Starte di Hati. Dewa itu Sejana. yang nyanyi Geuti Sejana. Geuti. Geuti itu yang ini. Gini. Met sampun tiang ngelak, ngusiang ngorai kan. Oh, lain dong. Oh, Geuti itu sekarang Geuti mentari pagi. Itu Uti. Mentari pagi berikan cahayamu perlahan pasti. Mana penyanyi? Dengan senyummu bersama dengan laguku. Sapa ke langit rabu. Berdendang buatku gembira. Terus yang keenam siapa, Pak? Yang keenam itu ada adiknya Geuti. Nah, Geuti ini anaknya Oh, Tristan. Nathan? Geuti. Oh, Geuti. Geuti itu namanya Ayu Paramita kalau nggak salah. Benar Ayu Paramita. Ayu Paramita. Terus Adi. Wah, terus ada adiknya itu ada Gerani, Ani. Ani Ayu Mas Marani. Bulan bintang. Itu nanti akan dibawakan Gerani ya. Kan Geran bukan Gerani itu ada dua. Rani yang dari Klungkung. Rani itu Klungkung yang- ada. Oh, lain. Ini yang Maharani kan, tapi Gerani panggil-panggil lagi Ani itu. Maharani juga kudu beleng. Enggak bukan. Ini Eh, anaknya itu Dewa Sujana. leh. Ini anak Dewa Sujana nih. Oh, Adanya gitu. Jadi Dewa Sujana tuh anaknya ada 2 ikut di Iya. album ini. Ada Geuti sama Gerani nih. Yang satu lagunya Ibu Starte di Hati, yang satunya lagi itu Alit-Alit Dewata. Itu lagu tentang anak-anak. Yang mana nih dulu sudah? Enggak punya anak dia. Cowok cewek tuh. Ibunya yang punya anak. anak. Itulah kan tapi yang membuahi. Enggak tahu, saya enggak pernah ngintip. Terus Itu Alit-Alit Dewata judulnya. Itu juga lagu yang apa istilahnya anak-anak banget lah sesuai sama umurnya lah. Kemudian setelah itu ada Menek Bajang, itu Gong Yes. Gong Yes. Saya waktu datang sama Pak penyanyi cantik ya, suaranya bagus-bagus. Soalnya waktu itu mereka live dalam launchingnya di Live aja bagus suaranya. live mereka ketika launching, sebenarnya soft launching sih kita sebenarnya dihadiri oleh ya banyak Widiana. Widiana Oh, sebagai ada juga yang Sagito di sana. Ada. Dan ada juga Bapak Komang Dharma Yudo ya. Ada. Dan saat ini pemilik Senior. Crescendo dan juga Crescendo ya. Balik Kumare juga. Ah, Ya. Balik Kumare. Jadi saya
kami senang melihat di sana Ya. para senior mereka berkolaborasi, Ya. kompak lah, Saling dukung lah, saling saling mendukung benar. untuk meningkatkan. Itu saya sangat mengapresiasi sekali kenapa? Ya. Ketika Jadi saya karena berpikiran pertamanya baru datang ke sana, oh ini Pak Dewo yang punya, oh ini Pak Komang yang punya. Ya seperti itulah. Ya. akhirnya. Itu Pak. Saya kan dikasih seperti nasi itu, kotak, kan? nasi kotak, Nasi kotak. Ya, kan saya dikasih satu. Itu. Saya Terus saya pikirnya gini, ya. berarti kan kita bersaing. Nggak ada istilah bersaing. Tapi Pak. akhirnya Itu setelah melihat, berkreasi. Pak Komang di sini ternyata mereka betul, menghadiri, betul, memberikan semangat, support. Jadi demi cara pejabat orang ajak Bali lah. Iya. Jadi kita Saling seniman. support. Kenapa? Karena Oh. kalau karya itu Banyak loh seniman-seniman yang banyak terkenal, tetapi sekarang tidak ada kesempatan untuk bangkit. Jadi kami rencananya kan memang begitu ya. Jadi makanya kita angkat Aki Buleleng, terus nanti seperti bagus itu. mungkin Marco kan? Ya, Marco juga ngeri, siap Marco. Ya, ya Marco Seside, Marco. Ya. Ya kalau order. Kembali. Terus seperti kalau Pak Ari Kencana kan seperti Widi Widiana kan memang udah punya nama. Oke. Terus seperti waktu ini kan hadir Pak Widi Widiana ya. Itu dia jadi bintang tamu juga. Bintang tamu. Karena mendukung kan. Ya. Jadi anak itu juga mainnya live. Jadi terus yang ngiringin juga Pangkuala Band. Drummernya siapa Pak? Tahu Pak yang baru kan almarhum Saya Di Ciplo. ini enggak kenal sih, maksudnya enggak Pada tahu namanya. Oh iya iya. Tapi Pangkuala Band Yang karena kedua, yang Pangkuala Band itu kan satu Saya kan ada kesatuan. lihat soalnya, iya. Ya kan gimana? Oh ya turut berduka cita Atas atas meninggalnya meninggalnya Ciplo. Beli Widi ya. Jadi semoga diterima di sisinya dan amal baiknya bisa menjadi kenangan buat kita dan kalau memang ada kesalahan mohon dimaafkan. Salah satu ini juga ada produser industri musik Bali yang punya Aneka Record itu Pak Okto. Oh Pak Gus jangan dia kan meninggal sudah juga ya. meninggal juga. Ada Ya. dua sih sebenarnya orang-orang yang punya kiprah di industri musik Bali. di Bali ya. Terus Pak Okto Soeharto Nayo no. Tetap panang kan? Ya, tak pernah Aneka Record itu meninggal. Ya terus untuk kedepannya nih Pak. Belum, yang tadi kan baru sampai 8. Oh masih belakang mundur Itu lagi. kan dua. Oh lagi dua sampai lagi dua lagi. Ini kan gue ngiyis tuh menaik bajang, terus ada, nah ini yang sudah remaja ini yang dua ini. Sudah Dari remaja? 3 lagu ini kan remaja nih, karena lagunya sudah mulai remaja. Yang pertama sampai tadi itu anak anggap masih kecil kan. Yang ini sudah lagunya juga temanya remaja. Menaik bajang. Terus ada ngulgulin hati. Ngulgulin hati itu yang nyanyi Fania Sakanti. Masih yang ciptain juga Dewo Majuro, yang bikin musiknya juga Dewo Sujana. Nah, terus yang terakhir itu ada Mawar. Dewo Sujana mana sih markasnya Pak? Di sana anak-anak maksudnya kan Dewo Sujana kalau nggak salah dia buka sekolah musik ya? Ya, di sekolah Bandung. musik dan juga vokal. Betul, Betul. Dengan Mbak Yuni. Yuni ya, Miss Yuni. Nanti kita wawancara Pak Dewo Ada Sujana nanti aja. langsung datengin aja. Ya ada. Baik sekali orangnya loh. Sekalian sama Pangkualo ya sekalian ya? Ya, sekalian. Betul, sama Pangkualo. Ya ya. Nah itu yang terakhir itu yang kan 10 nih. Yang terakhir itu ada Mawar Pratnya. Mawar Pratnya itu judul lagunya Metulis di Hati. Itu arrangernya The Arte terus yang ciptain masih Dewo Majuro. Itu sih yang 10. Kalian Jadi- bisa tonton di channel YouTube Dewata Kreatif. Kita sebenarnya di Bali ini mungkin sudah banyak yang tahu, tapi ada juga yang mungkin sama seperti saya tidak begitu tahu karena kadang-kadang kita jarang mendengar lagu Bali kan, Pak. Sekarang radio kan sudah tidak sepopuler dulu. Padahal masih ada di radio. Ya masih pasti ada di radio. Katanya kalau saya Itu sekarang Pak. pulang ke Singaraja terus naik, tapi kalau nggak tahu judulnya mencari siapa Pak. Namanya Liv. Terus kalau ke Singaraja naik susu pasti muter lagu Bali. Lagu siapa nih? Nah, kadang-kadang nggak tahu judulnya. Betul. Kelewatan siapa dibilang nyanyi. Banyak kita punya potensi sebenarnya untuk apa namanya? Nah, mengembangkan lagu Bali ini, tetapi ketahuan masyarakat tentang lagu-lagu baru, Oh, iya. penyanyi-penyanyi baru, Benar, itu kan perlu perlu digaungkan. digaungkan gitu. Walaupun penyanyi Bali menyanyikan lagu Indonesia gitu. Ya, oke lah, nah, terus seperti itu jadi yang mau jadi lagu ini pencipta lagu juga. jadi ini juga pencipta ini, pencipta paping. Kita ini pencipta Ya, semua jadi ya. di Bali ini gudangnya seniman ya. Di tempat lain juga gudangnya seniman, kebetulan Bali juga gudangnya seniman. Iya, iya. Seniman ukir, seniman lukis, penyanyi, penabuh, ya yang seperti itu. Jadi kadang dulu waktu PKB ada kolaborasi Pak. Sekarang udah lagu kolaborasi kan. Jadi Bukan musik, kolaborasi.
Atau kolaborasi, kita nih kolaborasi. Asi-asian. Jadi Kolam sambil asi-asian. Jadi ada bandnya, ada gamelan, itu ciri khas Bali. Tapi dari sekian lagu-lagu itu banyak yang ngetop bahkan sampai orang luar pun suka. Ini kedepannya gimana Pak? Apakah sudah mempersiapkan buat Dewata Kreatif yang kedua? Album kedua. Ini kan kita masih ini ya, masih vibe yang album pertama ini. Kita Masih dulu jeda ya Pak. Jeda 2 tahun gitu kan. Lamaan. Kasihan yang ini yang sudah masuk itu sudah ada. Tapi yang ini udah ada Pak. Ini sih sebenarnya kalau saya sih di sini lebih ke mensupport ya, saya mendukung sih kalau kayak seniman-seniman muda Bali itu ingin berkarya, saya mendukung kayak gitu-gitu. Saya sih di sini lebih karena yang punya Dewata Kreatif itu kan Pak Dewo. Tapi saya di sini sebagai saya tuh di sini mensupport sepenuhnya lah Dewata Kreatif ini. Karena sama visinya, karena kita punya visi yang sama kayak gitu. Untungnya memang orang tua anak-anak di Dewata juga sangat ini sekali ya, sangat enggak lah. Itu sih relatif kalau kaya itu. Kita sih bukan lebih ke soal material sih sebenarnya, bukan materi sih di sini. Ini enggak materi itu Pak, cuma semua sesuatunya zaman sekarang itu perlu biaya. Cuman kan Tapi jangan salah loh, banyak penyanyi Bali itu yang memang ada biaya gimana bayar deh. Nah, makanya cek lekas lah. Ngopo mana naga soalnya baru gini, maksudnya kita tuh soal biaya tuh pun kita harus rasional gitu loh. Ini seperti ini. Jadi dia dapat apa yang mereka bayarkan gitu. Sesuai dengan yang dibayar. Sesuai dengan apa yang mereka bayarkan gitu. Ya kan karena saya nak mau inilah, maksudnya seperti itulah bisnisnya seperti itu. Tetap bisnis sih, jangan munafik ya. Kita semua cari uang. Terus kemudian kita bantu Anda bantu saya. Itu istilahnya. Saling mutualisme. Simbiosis mutualisme. Ya. Tuh di luar itu sih yang sekarang ya ada mungkin Dewata Kreatif masih ada program-programnya, mungkin masih ada sih kayaknya program. Ya semoga selalu sukses jaya dan juga tempat-tempat lain. Roger monitor kijang satu. Terus Pak, itu kan proyek Dewata Kreatif Pak. Sekarang untuk proyek Bapak nih. Kedepannya entah kan bikin klip lagi, terus ada proyek untuk promosi perusahaan itu apa namanya? Company profile. Company profile dan juga bikin film mungkin enggak tahu. Udah mulai masuk sih, kemarin kan pandemi ini hampir 4 bulan nih nggak ada project masuk. Karena dulu film Jaka Sembung dan Mata Malaikat itu dia Bali yang nonton. Dia penontonnya. Sama film gini Pak. Ku menangis. Asap. Seperti itu. Jadi ya gimana ke depannya Pak? Ya masih sih, saya masih di jalur yang sama. Kemarin hampir 4 bulan sih hampir tidak pernah ada project masuk lah kalau dari kerjaan yang biasanya kayak saya kan ada ngerjain iklanan masyarakat, terus ada company profile juga. Iklanan masyarakat yang mana Pak? Ada. Itu yang APG Pak. Itu kita bahas Pak. Yang mana ya? Yang APG ambil bibit gratis itu Pak. Bibit gratis itu ada ini. Jadi Kementerian itu diapresiasi Bu Menteri Pak. Main-main Pak ini Pak. Itu narasumber apa nih? Tapi kan dia saya ajak. Iya. Oh, ini ada talent. Ini pemain film ternyata ini. Jangan. Saking enggak ada order jual paku. Ya itu ada seperti itu lah. Jadi ada dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup itu membuat punya program itu membagi 1 juta pohon dalam setahun. Itu melalui BPD Sahel Unda Anyar. Jadi BPD Sahel itu mempercayakan kami lah, itu bahasanya tapi kami lah karena saya kerja tim kan, saya tidak kerja sendiri tapi saya punya tim. Punya teman Pak ya? Ada. Kira cuma kita aja temennya. Gelap di. Aduh sih ngajak makin paling. Kerjain itu ya kebetulan kerjaan kita itu diapresiasi sama Ibu Menteri dan dijadikan kayak Trend Center kata ABG itu dijadikan inilah di setiap provinsi itu wajib membuat video seperti yang kita lakukan dan akan berlanjut ini sudah masuk lagi berlanjut untuk season kedua. Mana tukang cangkul ya. Masuk Ariane. Ya, jadi seperti itu ya. Selain ini ada lagi nutrisi gizi seimbang itu saya bikin tuh. Itu dari dari Departemen apa? Kesehatan. Ya, kesehatan lah itu ada. Jadi dulu kan ada 4 sehat 5 Pertamina
udah enggak lagi pijak dan benak lian jenis hari ini ganti orang ganti ini langsung. Nah, biasa kadang-kadang gini Pak, selera orang bikin. Ini bukan soal selera Pak. Enggak, di perusahaan Pak ya. Di perusahaan Pak. Itu tergantung kalau ngasih order itu pertama yang dia tahu. Betul. Terus kedua selera. Betul. Ketiga nasib Pak. Nah, ini. nah, Itu udah nasib. tiga nepotisme. Nah, Jangan bilang itu hanya bercanda ya Pak ya. Bercanda. Itu kan terserah. Kalau saya pun jadi perusahaan, saya akan cari teman-teman saya. Saya akan cari teman-teman saya, bukan karena nafinya tapi karena ceperan. Enggak bercanda. Ya seperti itulah. Ya jadi banyak talent muda. Serius Tapi memang gebo-gebohan itu kayaknya materinya sebenarnya serius. Cuman Udah kita ngecap lu benar-benar di bangki pas lu. Busuk. Oh, Lehara. tapi nyanan sih masuk. Bekar suun ya, sabar bekar suun. Saya kan ada Kampak Lestari juga. Kampak Lestari belum, Pak. Saya sudah bikin konten, jadi selain saya bikin anggaplah proyek-proyek iklan bisa dibilang iklan, bisa dibilang company profile, video klip. Saya juga kan ada bikin konten lucu-lucuan buat menghibur masyarakat. Iya. Oh iya. Itu untuk mengisi waktu lah. Di mana dulu tayangnya Pak? Itu di Facebook sih, lebih ke base di Facebook karena di Facebook. YouTube sih nak balik. Fanpage-nya di mana? Di gini VR Project. VR Project. Ya, itu ada ini kita punya ini sih kayak tim lucu-lucuan aja sih. Sama Gede, sama Haji Manyong, sama Balok, sama Odi. Apa namanya tuh? Video-video kita itu siap untuk dibajak. Silakan. Silakan, Re-upload silakan. Enggak masalah. Enggak masalah kita. Di re-upload kita bikin lagi gitu. Bikin lagi. Kita orang Memang itu non profit ya, non profit. Cuman Di re-upload, di edit lagi silakan. Udah lama kita enggak konten ya. Oh, sekarang nanti Pak habis ini Pak kita. Ya sibuk gebo-gebohan. Saya sok sibuk juga ngerjain ini. Bukan baru selesai proyeknya Pak. Makanya di sini terus. Nah, sekarang dia udah ada kerjaan. luang kayaknya. Udah luang kayaknya. Sudah luang. Ya Pak ya, luang deh ya. Dulu kan luang. Enggak, sekarang bikin materi sih masih ada. Ya, tapi kan bisa ini kan. Petang-petang pas jam 12 saya semedi. Dan di Pemunan Sentro. Sentro Badung lu? Oh, harus gitu ya, harus bikin klip harus bisa berani ke semua ya. Harus berani gebuk. Harus berani geboh. Itu produk marketing lagi. Bahasa Bali yang geboh, produk marketing bahasa gayanya. Oh gitu Pak. Jadi begitu bincang-bincang kita hari ini, semoga bisa bermanfaat dan terus maju seniman-seniman Bali. Kalau memang mau promo, Nah, lu ada Bin. apa Bin? Itu Bin bahas. Apa? Kemarin kali bahan, ini kali bahan. Apa jenis-jenis? Kita tonton intro blog sinema di Geboh-Gebohan. Yang mau pasang iklan silahkan hubungi kami. Yang tidak mau pasang iklan silahkan tonton dan share. Yang tidak suka, yang tidak tertawa, pokoknya kedek sing kedek tetap thank you. Intinya pasang iklan. Ya. Intinya, Oh, jadi sih ada endorse hari ini. Sudah endorse hari ini. tuh ada wadah. Makanya jagung bener. Aku sih mau endorse-endorsean apa? Biasanya ada makanan biasanya. Dia pura-pura. Padahal dia endorse utama kita sekarang ada Otak Kreatif. Kita makan dia. Itu settingan itu. Orang di Otak Kreatif yang Geboh-Gebohan ini Otak Kreatifnya di ini gitu. Terus semoga ada manfaatnya. Saya yakin ada Ntar lu. manfaatnya. Saya cek rekeningnya lu udah ditransfer belum itu? Cek dulu. Apa kamu disuruh transfer nanti bahasa Inggris bahasa Indonesia aduh, apakah kamu? Kalau kena ngomong Pak, sing wah bisa nani. Ke. Itu dah kayak. Mulai ini. Apa ben bahas nih? Kan betlah punya nih. Dan apa benar? Apa ben? Apa ben? Lihat perkembangan sekarang Pak. Oh. Mungkin ben aja. Kamera, HP, semuanya itu sudah ada sekarang merakyat. Banyak orang kreatif di dunia termasuk di Bali. Betul sekali, betul. Banyak orang yang pengen buat klip, banyak orang pengen buat iklan, banyak orang yang sudah bikin klip, banyak orang yang sudah buat iklan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang anggaplah itu di dalam bisnis adalah persaingan? Kalau menurut saya sih kalau misalnya. Ya kasih dah. menurut orang persaingan dari dulu sih dari zaman batu persaingan itu pasti ada. Tapi kan kita menyikapinya beda-beda. Kalau saya sih tidak pernah menganggap itu saingan karena setiap orang punya porsinya masing-masing kan. Punya selera, punya kemampuan. Punya kemampuan masing-masing, bisa saling inilah. Yang penting saling menghargai satu sama lain, tidak saling sikut gitu aja. Dagang sepatu dua Pak. Nah, benar. Yang satu Pak sepatu mahal-mahal, yang satu juga. Ada yang mampu beli yang jelek-jelek, silakan. Bukan jelek Pak. Kalau dalam dagang sepatu nih, pasti ada yang jelek.
Terus ada yang mau bisa beli yang bagusan dengan punya biaya silakan. Tapi jangan pernah menjelek-jelekan salah satunya. Jangan pernah menjelek-jelekkan produk lain untuk meninggikan produkmu. Ya, tapi tinggikanlah produkmu sendiri dengan bikin iklan, promosi. Gitu. Karena iklan juga kan karena kalau bikin iklan tuh kalau bilang iklan tuh ini apa sih? Terus ini lagi harus ngomong apa nih? Ngomong dan terus aku sih ngerungok, aku sih menarik ngomongnya itu padahal. Terus ngomong Pak. iklan terus ini terus. Lihat kayak nol telepon nasi malu nih. Karena nanti takut tanya apa mau tanya apa lagi? Itu dah. Apa? Persaingan tuh. Ya, itu saya tidak pernah menganggap itu saingan. Karena gini, saingan itu sebenarnya kita harus menyikapinya begini. Harus jadi motivasi. Kita bikin sesuatu, orang bikin sesuatu. Oh iya kita akhirnya itu kita jadi bahan evaluasi kan untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Tetap kita gali potensi yang ada dalam diri. Jangan pernah berhenti belajar. Sampai sekarang pun saya masih tetap belajar. Tetap kita juga belajar Pak. Iya benar, tetap belajar. Jadi jangan pernah menganggap ini tuh apa namanya? Tapi ya kalau orang yang Pun aku bingung dari gara-gara makan. Serahin teh. Rokok deh. Rokok. Depan Pak sendiri engko. Rokok lu. Tidak sih bro. Rokok lu. Oh, udah nunggu kudin. Terus Kan siapa belum? saya nggak tahu aja nih masa akhir harus nggak tahu. Terus ini ngomong. Nelen tak kenapa gua bingung. Dua persaingannya kan gue. Bahwa yang penting jangan pernah menganggap itu saingan. Jadikan motivasi untuk kamu menjadi yang lebih baik. Tunjukkan Banyak karya jalan terbaikmu. menuju Ramona. Oh, Itu pertama, bahasa. keduanya hijau langit tendep. Itu bahasa halus tuh, jangan anggap itu saingan, itu motivasi. Dalam arti ya. Perlu beda nih. Ini bersaing be termotivasi, bersaingan dong. Makanya itu Saingan tekankan loh. kreativitas. Tapi artinya Jadi gini. anggap saingan itu ini. Mungkin Patut ya gini, kita Betul, bikin benar. klip Ini benar. untuk mengajakkan Bali. Nah ini matanya dikecerin deh, mengajakkan Bali. Nah, kan pesan kepada masyarakat. Kan pesan kepada masyarakat. masyarakat Pak mau Bali Pak. Gue mau boya ya, masyarakatnya. Buktinya aja nih mengejar lagi lokasi di Bali. Hah? Kenapa sih tahun 9 aku ngeklip penilungan misalnya di Amsterdam. Tuh saya pernah Karena dia lihat di Bali nilai jualnya tinggi. Cai ben kebuat cai karena lagi di pes Singapura, buang kan? cai karena ben. Nah, katanya sedang duduk klip Bali di Singapura, Ken. Kan ndok kan. Di Singapura Pak. Singapura menaik perahu di daun di Batam. Oh. Ngeklip apa deh? Lah yang kayaknya di Jepang sebenarnya. Oh iya betul. Prewed di Jepang. Tapi saya nggak video Prewed lu di Jepang. Oh. Coba Pak ceritakan yang prewed di Jepang dulu. Langsung kayak yang kimochi. Enggak kayak yang pre-wedding cerita. yang berhubungan dengan industri musik Bali aja dah. Jadi banyak pengalamannya untuk membuat bukan hanya klip saja, tapi untuk mencari seperti fotografer ya. Ada yang suka landscape, ada yang pakai model, ada yang untuk produk kan seperti itu. Terus penguasaan alat, terus kekuatan membeli alat. Sekarang lo alat mahal-mahal loh. Oh iya. Tapi kalau dilihat dari kualitasnya semua itu harganya Tapi pas gini, lah dengan. jangan alat itu penting, tapi bukan yang apa namanya yang utama. Bukan yang pertama, tapi yang terbaik. Jadi gitu. Transport. Jangan misalnya kita berkarya nih, jangan ini mikirin alat dulu. Terus Misalkan dengan alat ini kita bisa buat apa gitu. jangan salah Pak, alat juga sangat mendukung. Memang menurut saya tidak bilang, Sekarang, bilang jangan gitu. Nah, jangan gitu. Saya tidak bilang alat itu tidak mendukung. Akhirnya gitarnya kelempar Gini, seperti contohnya Valentino Rossi balapan sama Marquez bawa motor GP, Valentino Rossi bawa Kristal. Wah, metoh ya nih. Aman menang Valentino Rossi. Nah, itu kan kita ngomongin ini nih, Alat Apple sama keterampilan. Iya, tapi Itu kan harus saling mendukung. benar, saling alat, mendukung, Pak. benar. Tapi kan Aman benar sih. menurut dia. Saya nggak diakil lah acaranya. Terus harus duluin. memang alat kalau saling mendukung, tapi kan yang faktor pendukung utama adalah faktor pendukung utama adalah budget klien. Yes. Toh. Ya? Coba. Kamu dikasih budget untuk menggunakan kamera mirrorless misalnya. Terus kamu menggunakan kamera red cam dengan budget yang seharusnya kamu gunakan mirrorless. Itu cara nak ngojek negak Harley lu.
Ya? Cara pikul mulai bang pemanggangan sih. Oh, jadi budgetnya sekira Terus siap sabun linggis nih. Karena jadi sebenarnya semua itu berdasarkan budget klien. Siap sabun linggis, jas samprang nih, biarin. Ya kan budget klien. Kalau saya sih kerja selama ini budget klien sekian saya sesuaikan. Karena beli pisang goreng ya bang. Oh gitu. Iyalah. Jadi misalnya Raga nak baik hati nih, ada beli pisang goreng, sing lapis, bang Raga langsung Itu idealis. Bisa itu idealis. Tergantung situasi. Berarti sampai saat ini yang terjangkau masih Interblock Cinema untuk pembuatan klip dan lain-lain. Ente nyidang ngomong gitu, ini nasi goreng, pisang goreng ada lagi bang. Ente nyidang beli pisang goreng, coba saja nanti dari pedagang pisang goreng. Nyidang kan mang ide pisang goreng. Dia coba saja nak pisang goreng tega kan agin kuitar di dagang pisang gorengnya. Terus yang lemon liu tega-tega, jangan salah ya, orang tega itu banyak. Dah, seperti kita bilang dulu, harga bersahabat bukan harga teman. Kan? Kalau saya sih harga bersahabat, bisa dibilang harga bersahabat sih harga saya enggak mahal kok. Kalau nggak percaya bisa dicoba satu chat saya. BN tanyain bikin klip berapa beli atau BN. Bukan anime. Oh, karena yang di luar gede itu mahal. Itu kan kata mereka, kamu harus tanya sama saya dan tanya di WA ini. Hanya orang-orang yang sudah pernah bikin video klip sama saya gitu loh. Saya bisa menyesuaikan kok. Masa kadang mahal ketimbang pedagang. Nah mahal mudah tuh relatif. Ini kontraknya. Ini gongkaknya apa kira-kira? Ini kontraknya di sini. Oh, ini ke Prabon, ini ke botaknya lah gede-gede. Kena? Jika saya kena di framing, Ji. Berarti habis ini Mat gadis. habis saya bemet nih. Terus jadi sekian dulu para pemirsa ngomong-ngobrolnya betlah bahannya bro. Apa kan yang kurang putih main. terus, punya itu. Terus ini kabur. Jadi semoga saya selalu bilang semoga ada yang bermanfaat. Tetapi setiap saya menonton sesuatu pasti sampai selesai. Karena saya selalu akan mencoba memetik apa yang di dalamnya. Entah itu jelek, entah itu bagus. Jadi untuk Yuk gini nih memetik pak. Kalau gini metik mangga itu pak. Memetik. Memetik lagi nih. Banyak yang saya petik. Banyak, sering dia gini. Terus udah gitu. Jadi apapun yang terlewat itu harus dimanfaatkan. Jangan sampai buang-buang waktu. Kalau ingin belajar bikin klip silahkan belajar bikin klip. Tapi tetap Interblock Cinema akan melayani Anda dengan seksama. Seksama dengan sepenuh hati. Dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya. Sukses buat Dewata Kreatif atas launcingannya dan sukses pada Bapak Komang Purnama Jaya. Semoga selalu sehat sentosa dan banyak order dan semoga bagi-bagi order. Ya, semoga Bapak itu Bu. Oke, Rama Santi lu. Om Santi. Sore. Dua mau juga.